Tiba-tiba yang cewek tadi ini berdiri, muhasabahnya belum kelar. Belum kelar. Dia udah berdiri, terus waktu dia berdiri ngadep ke aku ini langsung merinding aku. Jadi dia apa tuh? Ya Allah, ini jadi nih. Ya udah gitu kan. Ini belum apa-apa belum selesai kan. Udah jadi gini gitu kan. Jadi ya udahlah, langsung kode panitia suruh bawa ke bawah. Aku lanjutin muhasabahnya sampai selesai. Udah selesai muhasabahnya langsung tengok ke bawah. Dan itu mereka udah ribut sama panitia. Kayaknya udah motor-motor sama panitia kan. Jadi pas aku datang, dia langsung kayak gini, sikapnya tuh kayak Ruang dunia. Kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi kita singgung sedikit mengenai alam, makhluk yang bukan hanya di alam, melainkan ada makhluk yang memang betul-betul di ini. Sebenarnya ruangan udah mewah lah kan, kayak gedung HMI itu kan, pusat kegiatan HMI itu kan lantai 3 tuh, itu luar biasa mewahnya. Kalau kita pikir-pikir, kan nggak akan ada sih sesuatu di situ kan gitu ya Dan ya. Tapi ada ternyata ya Dan ya. Dan tadi kami ngobrol sedikit sama Dani, ternyata ketika ada LK Unilag ya. Iya. Komisariat Unilag. Ketika ada LK Komisariat Unilag, ada yang masuk ke badan peserta. Iya. Nah, ada yang masuk ke badan peserta rupanya. Mungkin karena keseringan Dani ini dipusing, sehingga ada hantu yang masuk. Ada sosok makhluk yang menyerupai masuk ke dalam peserta dan bilang dia suka sama Dani. Nggak tahu lah ini ya, entah makhluknya, entah orangnya. Kita nggak tahu juga ini Dan. Gimana ceritanya Dan? Jadi pas muhasabah itu kan jam 3 ya, jam 3 subuh muhasabah. Jadi ini sebenarnya muhasabahnya belum selesai ya. Iya. Lagi berdiri ngasih muhasabah. Tiba-tiba yang cewek tadi ini berdiri, muhasabahnya belum kelar. Belum kelar. Dia udah berdiri, terus waktu dia berdiri ngadep ke aku ini langsung merinding aku. Jadi dia apa tuh? Ya Allah, ini jadi nih. Ya udah gitu kan. Ini belum apa-apa belum selesai kan. Udah jadi gini gitu kan. Jadi ya udahlah, langsung kode panitia suruh bawa ke bawah. Aku lanjutin muhasabahnya sampai selesai. Udah selesai muhasabahnya langsung tengok ke bawah. Dan itu mereka udah ribut sama panitia. Kayaknya udah motor-motor sama panitia kan. Jadi pas aku datang, dia langsung kayak gini, sikapnya tuh kayak gitu lah. Malu gitu kan. Malu kucing. Jadi aku tanya kan, kenapa gitu kan? Ada masalah apa dek gitu kan? Nggak ngomong gitu. Pas terakhir, pas sudah mau jam 4 itulah dia bilang, ini sebenarnya aku suka sama abang katanya gitu kan. Iya. Terkejutlah kami betul. Yang panitia itu ketawa semua kan. Padahal kalau teman-teman tahu muhasabah itu situasi itu lagi hening. Iya, lagi hening gitu kan. Kemudian yang ada hanya tangisan. Nangis. Ya inilah ya refleksi diri lah. Maksudnya ini refleksi diri. Jadi untuk sebenarnya untuk membantu mengeluarkan energi negatif, yang membantu untuk melakukan sebenarnya mengembalikan kesadaran diri kita sendiri sebenarnya gitu kan, supaya lebih lebih evaluasi diri kita sudah banyak salah ke orang tua, yang kemudian salah banyak maksiat sama Allah dan lain sebagainya, banyak melanggar larangan Allah dan sebagainya. Artinya inilah renungan untuk ke dalam diri kita. Ya resikonya biasanya gitu, ada yang kesurupan ya kan, ya, ada yang histeris, ada yang teriak-teriak, ada yang nangis-nangis. Jadi itu yang kejadian itulah yang kita langsung kaget gitu kan. Jadi kalau video-video sebelumnya itu mistis itu lebih cenderung dengan horor dan menakutkan, kalau ini mistisnya cenderung ke kocak sebenarnya. Sendiri kalau aku sendiri nyikapinnya ini adik ini psikologisnya nih kayaknya lagi terguncang nih kan gitu. Ya wallahu alam lah ya. Karena kan setiap kejadian itu kan yang tahu pasti itu kan hanya Allah. Kita hanya bisa menganalisa dan menerka kan apa yang terjadi di hadapan kita kan. Tapi tadi ngobrol-ngobrol sedikit, ternyata Mas Dani ini ya mungkin itu wajar lah. Ini kan pendapat beliau ya. Katanya memang agak kurang setuju sih sama orang-orang yang kesurupan. Maksudnya kurang setuju itu
apa ya? Apa tadi? Ya lebih ke tekanan psikologis sebenarnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pengetahuan ilmiahnya ya, Iya, lebih ke penekanan psikologisnya. Kenapa gitu? Karena soalnya ini kan kayak di Pusdit itu kan training ini 5 hari Oke. nggak tidur, kurang tidur ya kan? Iya. Kan artinya kan secara pikiran, fisik, psikologisnya kan udah terkuras habis gitu. Kemudian di muhasabah, akhirnya kan energinya kan habis di situ semuanya gitu. Jadi kita kalau aku pribadi menyikapinya itu ya, walaupun dalam tanda kutip ada beberapa kasus yang memang harus kita lihat, oh ini ada beneran gitu ya. Iya. Nah, gitu. Walaupun nggak semuanya ya. Semuanya, tapi kecenderungan memang rata-rata yang kejadian yang pernah kita ini, karena memang itu secara psikologisnya ya, psikologisnya gitu. Jadi penanganannya ya kita nggak harus baca-baca langsung gitu, Iya, nggak harus gitu. Kita lihat dulu situasinya gitu. Iya, kita lihat dulu ini anak ini benar-benar terganggu atau karena tekanan fisik apa, tekanan batin kayak gitu. Bisa jadi karena muhasabah itu dia mengingat dosa-dosa masa lalu. Bisa jadi itu apa istilahnya kayak inilah sesuatu yang nggak bisa dikeluarkan. Ya udah terpendam lama, akhirnya keluar, ya seperti itu tampilannya gitu. Berarti kan kalau kita kaitkan dengan kegiatan fisik yang lebih ke ini ya, kami lakukan pendekatannya itu ke gunung misalkan, berarti kurang lebih sama berarti ya? Sama. Nah ini kalau kita kayak misalnya ke alam, kayaknya ke gunung, itu memang yang harus direfresh itu pikiran, hati itu nggak boleh kosong ya, pikiran nggak boleh tegang, apalagi prasangka negatif, hati dijauhin itu. Prasangka negatif tentang siapapun, tentang apapun, baik itu tentang orang di kelompok kita maupun tentang lingkungan. Iya. Ya gitu, karena ya mohon maaf ya, siapapun yang bisa jadi tersinggung ya, dalam arti kata kalau misalnya prasangka negatif itu kita lontarkan kepada siapapun, kita aja kalau tinggal negatif nggak suka kan? Nggak. Ah gitu, apalagi apa namanya, orang-orang yang secara kedudukannya sudah lama tinggal di sana gitu. Ya lagi-lagi sikap tadi kita hadapi. Artinya ada kaitannya sebenarnya. Maka ketika hal itu terjadi ke aku pribadi, ke Alfi, ke Pepeng, atau ke teman-teman semuanya, ketika terjadi hal-hal yang tadi itu ya, kesurupan lah, atau hilang kesadaran diri karena pengaruh-pengaruh mistis, itu artinya tidak semerta-merta karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya ya, karena ada bukan tadi itu. Tapi yang jelas kembali ke diri kita sendiri ya. Karena kalau di gunung ini kan banyak kejadian yang ini ya, hilang, lupa jalur gitu kan. Itu bisa jadi karena ada sesuatu hal dari diri kita yang kita bawa naik ke atas gitu. Bisa jadi kayak bajimat. Ada tuh kadang tuh kan. Ada. Yang bajimat, yang bisa jadi penunggu di gunung ini gak suka dia, ini bajimat dari luar gitu kan. Artinya kau masuk wilayah tuh nggak izin pula kan. Secara fisik kita udah izin, tapi secara ini jimatnya tadi ya, kalau jimat kan secara keyakinan kan pasti ada isinya. Ada. Nah gitu. Kalau yang isi tadi itu lebih kuat, dia bisa menundukkan yang di tempat yang kita datangi. Tapi kalau misalnya yang dia lebih lemah, habislah kita diserang. Iya, aku ingat sama cerita Ratmi, ada di video sebelumnya tuh. Nah, Ratmi itu dia di Gunung Dempo. Katanya dia bawa sesuatu yang itu sebagai nggak tahu juga ya jimat lah ya. Jadi itu dibawa, kemudian dari awal dia melangkah ke pintu rimba itu bagaimana ya, udah diperlihatkan sosok kuntilanak kayaknya. Dia bilang tuh kuntilanak pocong semua, dan pada akhirnya dia itu kesurupan karena nggak tahan begitu ya, karena nggak tahan dia melihat sesuatu yang di luar imajinasinya kan, yang di luar ekspektasinya gitu. Artinya kita punya gambaran ya, kalau misalnya ada gambaran-gambaran yang terlihat itu kan artinya itu tadi bisa jadi perwujudan dari imajinasi dia yang terlalu, karena memang ada pengaruh dari yang dia bawa gitu. Nah akhirnya ini nggak suka loh, nah gitu, bawa gitu. Makanya ingat langsung berarti iya betul berarti kan
pengaruh jimat itu kan ya itu apa ya pribadi masing-masing ya. Jimat, kemudian pikiran kita yang kotor, hati kita yang kotor. Kita mau ke alam, makanya sebenarnya ya lebih aman ini kalau kita ke alam ini tadabbur alam sebenarnya. Iya. Menikmati alam. Tadabbur ini artinya bersyukur, menikmati, mengambil hikmah dari apa yang Allah ciptakan. Nah, itu lebih aman saya Lebih pikir. aman. Iya. Artinya pikiran kita tenang, hati kita tenang, kemudian hal-hal yang negatif itu nggak akan kita bawa ke ini. Maka kita mau tadabbur alam, mau artinya kita mau mengingat Allah kan. Dari kita menikmatin alam kan kita ingat kebesaran Allah kan gitu. Iya. Maksudnya kita bawa sesuatu negatif kan nggak bisa. Artinya ketika kita datang ke alam, ya kita ingat ya Allah luar biasa ciptaan gitu. Gak mungkin sesuatu yang seindah ini, yang luar biasa ini itu diciptakan oleh manusia. Artinya kita kembali kepada tauhid kan. Iya betul. Ini ciptaan Allah lagi. Udah pokoknya Bismillah. Ya Allah lindungi aku dari tempat dari kejahatan dan keburukan tempat ini dan berikan aku kebaikan dan manfaat dari tempat ini. Udah gitu aja. Yakin Bismillah. Nah, itu punya keyakinan sama. Nah, gitu. Ya turun pun kita jangan sampai meninggalkan sesuatu kan, kayak sampah. Karena tadi itu kan hal-hal yang berkaitan dengan mengganggu tadi itu akan menimbulkan efek-efek baru kan gitu. Iya betul. Makanya tadi kata Mas Dani ini ketika berada di alam itu ya berpikir aja kita tadabbur alam ya. Iya. Lagi menikmati ciptaan Allah. Karena ketika kita menikmati kemudian endingnya akan bersyukur pastinya. Betul. Dan bersyukur Iman kita juga akan semakin baik. semakin baik. Nah alam pun mampu dijadikan sebagai guru yang sangat luar biasa. Kalau pepatah Minang itu apa sih? Alam takambang. Alam takambang jadi guru. Itu pas tuh pernyataan itu. Wah luar biasa sama Dani ini. Ngobrolin apa lagi kita tadi? Ya. Pokoknya luar biasa. Yang kali ini harus kita gali di dalam gitu. Jadi dan ternyata di Puskis itu baru tahu ini selain yang beberapa waktu lalu kita bahas itu ya yang tadi kita bahas itu, ternyata ada lagi loh yang di Unilag tuh ya. Iya. Ada lagi nggak kira-kira? Ada sih beberapa. Ada ya. Tapi sebenarnya gini, yang aku baca dari buku Dialog Jin Muslim itu, Iya. dia tempat-tempat itu yang penting jangan lembab gelap. Akus gitu kan yang di atas itu kan lembab gelap. Kalau apalagi toiletnya itu kan kotor. Ya, Itu jin-jin itu suka dia. Tempat-tempat yang lembab gelap kotor itu suka. Tapi kalau ada tempat lembab segera dibersihkan karena disitulah tempatnya jin. Nah, terus kalau misalnya kita nih kayak tahu makanan kesukaan jin apa? Sum-sum. Ini banyak nih teman-teman nih yang habis bakar ayam itu tulangnya dibuang. Oke. Seharusnya dibakar, dihabisin aja gitu. Karena kalau kita serahin di luar atau kita buang di tong sampah nih kan, masih di sekitar rumah kita, artinya mengundang. Karena itu makanan favorit. Itu menurut buku Dialog Jin Muslim yang aku baca itu. Oh menurut ya. Karena jin itu sebenarnya kan kelompok makhluk Allah yang secara ini ada dua sifat ya, ada dua kategori. Ada jin muslim, ada jin kafir, sama kayak sama manusia. Ya, mereka sama juga menyembah Allah, Nabi Muhammad tapi mereka ini kalau yang jadi Islamnya ini ada raja yang memimpin. Artinya ketika teman-teman bakar ayam atau bakar yang ada tulangnya itu segera dibakar aja tulangnya. Bakar aja dimusnahkan. Ya, yang diserakin apalagi ditumpuk-tumpuk ya. Karena dia mengundang jin datang ke tempat itu ya. Kalau misalnya bakar-bakar di alam misalnya di rumah kan kita kayak di rumah juga ya. Tahun baru tuh kan itu bersera itu. Apalagi habis acara pesta itu kan bersera itu. Wah itu ya pengalaman atau cerita atau ilmu yang dari dunia ya dibagi sama kita di ruang dunia kali ini memang banyak ilmu baru ya, refresh jadinya dia. Enak ya dia. Kalau cuman kita aja kayaknya
ya pemahamannya cuma begini aja. Jadi kehadiran Mas Dani ini membawa lebih luas pandangan. manfaat dan pandangan yang lebih luas. Dan tadi kan kembali lagi, Dani kan hobi di alam nih Dan. Nah kira-kira kalau naik gunung lagi mau gak ada sama gue? Oke, siap. Hah? Siap. Gunung Loser itu tadi ya? Loser Gunung Loser itu perjalanan kurang lebih naik turun itu 11 harian. Iya. Siap ya? Siap. Dengan kondisi badan yang sekarang udah subur nih. Sukses sekarang. Siap tapi ya? Siap. Karena Pi, kemungkinan besar itu hutan di Gunung Loser itu dan rapat, apa ya, kalau bicara jin itu ya mungkin lebih ngeri juga di sana. Mungkin itulah tempatnya mungkin. Yang penting itu kita nggak takabur ya. Nggak takabur ya. Itu yang paling penting itu. Takabur itu yang pasti balik ke kita. Karena aku pribadi ini percaya diri kali nih. Iya. Khawatirnya tadi tuh arah-arahnya ke arah-arah takabur. Jadi itu harus di ini ya, jangan sampai Dikontrol lah ya. Iya, dikontrol. Nah jadi besok kalau kita mau ke Gunung Loser, kita konfirmasi lagi sama Mas Ardani. Kalau bisa dia ikut, kalau bisa. Wah, Tapi memang persiapan itu kayaknya matang gitu ya. di mana tuh? Di Aceh. Di Aceh ya. Jadi kami setelah ini kan ada kegiatan Tugu Ekspedisi Sumatera. Nah, targetnya memang Tugu Expedition dunia ya. Insyaallah luar Amin. biasa. Amin. dengan satu Bisa. Karena kan kata suatu kan memang betul tinggi langit. Iya, harus. Yang jatuh, Ya, paling nanti jatuhnya di Everest. waduh, jatuhnya dia beres. Itu dia. Nah jadi kami juga itu di Sumatera. Jadi itu ngeri itu kan, kayaknya dan dengar cerita-cerita juga itu, cerita-cerita mistisnya. Walau kata Mas Ardani itu nggak semuanya itu apa ya, ketika nanti terjadi sesuatu kesurupan itu bukan karena itu. Yang penting jangan takabur aja. Ya, jangan takabur. Sudah nih kalau takabur kita habis nih kan. Aku udah pede nih. Iya. Dani juga pede kan. Alfi percaya diri. Pepe juga percaya diri. Ternyata Sombong dari, jadinya. dari percaya diri itu datang sifat sombong. Iya. Dan sifat sombong itu sifat-sifat alamiah manusia ya, Dan? Sifat sombong itu punya Tuhan. Kita nggak berhak pakai itu. Oh gitu ya. Makanya kalau sombong itu udah pasti hancur. Oke. Orang sombong itu pasti hancur. Karena bagi Allah itu juga kebesaran Allah itu. Kita nggak berhak pakai itu. Yang berhak hanya Allah memang. Iya. Kalau kita ke tempat-tempat baru, ya artinya niat kita kembali ke niat kita kan. Apapun yang artinya pikiran kita harus baik, hati kita harus baik, niat kita harus baik. Insya Allah alam itu akan mendukung. Jadi kalau energi kita baik, energi kita positif, insya Allah energi alam ini akan memberikan energi positifnya gitu. Tapi kalau energi negatif yang kita bawa, ya energi negatif yang akan diberikan alam sama kita. Ya bisa jadi salah satunya itu tergelincir, hilang, tersesat dan lain sebagainya. Itu caranya aja ya. Tapi kalau aku sih bahasanya itu energi negatif itu, energi negatif jadinya kan. Karena kita membawa energi negatif. Nah, gitu. Kita niat teman-teman baik ya untuk menjelajah, kemudian untuk mengedukasi, dan yang itu paling penting tadi itu tadabbur alam aja. Artinya semakin banyak ciptaan Allah yang kita lewati, yang kita naiki, artinya sebenarnya iman kita semakin baik kan gitu. Iya. Karena memang betul sih, aku pribadi merasakan itu. Semakin jauh gunung yang daki kan, semakin bisa evaluasi. Iya. Gunung aja yang jauh kita datangi kan, kan gitu. Masjid dekat nggak? Masa masjid dekat nggak? Jadi evaluasi diri. Kadang aku itulah belajar untuk selalu istiqomah masjid, walaupun masih bolong-bolong ya itu. Ya itulah tuh, belajar dari alam yang akan kembali lagi. Itu kata Dani tadi. Hikmahnya kembali ke diri sendiri. Kita belajar untuk evaluasi diri. Terima kasih Dan. Siap, sama-sama. Panjang nih ceritanya. Sengaja kita undang jauh-jauh dia dari Rawamangun kemarin. Terus pulang langsung kita culik. Karena dia nanti ada kegiatan lagi yang kita nggak tahu nih. Payah mengatur waktunya. Dia Tapi mendadak aja nih. Dadakan aja. Kemarin ada sempet di Facebook DM personal message ya. Iya. Messenger. Chat. Yuk Dan besok Dan. Oke, nggak apa-apa, siap aja. Udah kalau gitu kami atur waktu, kami udah
Kalau diundang lagi nanti Dan, andai ada waktu mau nggak Dan? Insya Allah siap. Nanti kita bahas pakai tema lah kalau bisa. Iya. Kalau tadi ini kan obrolan-obrolan yang ya ngalor ngidul tapi ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Besok kita undang Mas Dani lagi, kita bahas dengan tema. Selagi bermanfaat. Ya, sama-sama. Lagi bermanfaat tadi, Selagi bermanfaat kita gas. kita gas. Iya. Ya Bi ya, gas Bi ya. Pokoknya besok kalau undang lagi jangan sulit lagi jemput. Dia spesialis jemput tuh aku. Oh gitu. Jemput. Walaupun jemputnya di depan. Oke, terima kasih teman-teman, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang Dunia.